Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita sudah bisa kembali bangun dari tidur kita semalam, dari kepatihan sementara kita semalam. Kita bangun, sahur, dan seterusnya. Ketika sahur itu, waktu sahur merupakan salah satu waktu penting yang di situ juga ada amalan yang penting sekali. Amalan itu bukan sholat, bukan baca Al-Quran. Di waktu sahur itu ada amalan yang sangat penting, dan itu dipuji dalam Al-Quran setidaknya di dua tempat. Dan amalan itu bukan sholat, bukan pula baca Al-Quran atau yang lainnya. Kira-kira amalan itu apa? Ada yang tahu? Hah? Betul, istighfar. Itu dipuji dalam Al-Quran dua kali. Ada ayat yang mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Atau di ayat di surat Ad-Dariyat walladzina bil ashari hum yastaghfirun, dan orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman, salah satu cirinya mereka itu di waktu sahur mereka beristighfar. Makanya ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar itu beliau kalau malam sholat malam kemudian membaca Al-Quran, nanti kalau sudah waktu sahur masuk, waktu menjelang subuh masuk, itu beliau menutup mushafnya, kemudian menggantinya dengan amalan yang istimewa itu, yaitu meminta ampun atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dua kali kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa aspek penting dalam ayat-ayat puasa, yaitu adanya unsur tasyrif, unsur taklif, unsur taltif, unsur tahlil, serta unsur takhfif dan tansyid. Maka ayat yang setelahnya ada unsur yang juga sangat penting, yaitu unsur taisir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau pembahasan kita di dua pertemuan sebelumnya sampai pada potongan ayat ayyaman ma'dudat, maka ayat yang datang setelahnya itu adalah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Faman kana minkum, kalau ada di antara kalian itu yang ketika ada kewajiban puasa itu datang, tapi kalian berada dalam situasi di mana kondisi kesehatan kalian tidak prima, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau kalian berada dalam perjalanan, maka kalian boleh tidak berpuasa, maka boleh kalian tidak menjalankan kewajiban puasa itu, tetapi ada kewajiban untuk menggantinya di kesempatan yang lain, yaitu fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalian harus menggantinya dalam hari-hari yang lain. Nah, di antara makna dari ayat ini, atau bahkan makna utama dari ayat ini, pesannya adalah bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki karakteristik berupa pemudahan bagi hamba-hambanya dalam menjalankan agama itu. Konsep ini disebut dengan konsep taisir, pemudahan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, ekspresinya apa?
dalam kasus puasa ini kalau ada orang yang harusnya wajib puasa, nanti di ayat berikutnya ya, itu juga ditegaskan lagi, famangkana maridon, tidak ada mingkumnya, famangkana maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan buat kalian, bukan kesulitan. Makanya kalau ada orang misalnya di negara yang tinggal di negara yang memiliki 4 musim, kalau Ramadan misalnya jatuh di musim panas, itu kan siangnya lebih panjang dibanding malamnya. Biasanya subuhnya itu cepat, maghribnya itu lambat. Jadi kalau misalnya subuhnya biasanya itu jam 5, itu kadang-kadang setengah 4 atau jam 4 sudah subuh, ada selisih sejam atau 1,5 jam atau 2 jam. Maghribnya kalau biasanya jam 6, kadang setengah 8 baru maghrib. Itu kalau negara-negara yang masih di bilangan Timur Tengah itu kisarannya seperti itu. Jadi ada selisih 2 atau 3 jam. Nah, orang-orang yang pada ketika Ramadan datang di musim panas, kemudian dia tidak berpuasa, dia boleh menggantinya di hari mana saja. Boleh di musim panas bisa, misalnya selesainya masih musim panas juga, dia langsung berpuasa menggantikannya boleh. Atau dia menunggu musim dingin juga boleh. Meskipun musim dingin itu jumlah waktu siangnya itu lebih pendek dibanding musim panas. Misalnya subuhnya kadang-kadang bisa jam 7 baru subuh ya. Dan maghribnya kadang setengah 6 sudah subuh. Jadi ada untung 3 jam. Jadi kalau orang nggak puasa di musim panas, dia boleh ketika ada udzur sakit atau safar, dia boleh tidak puasa, dan dia bebas menggantikan puasa itu kapan saja. Bahkan dia boleh memilihnya di musim dingin, di mana siang itu lebih pendek daripada musim panas dari Ramadan yang dia tinggalkan. Ini adalah bentuk daripada taisir, kemudahan yang Allah ingin terapkan dalam syariat bagi hamba-hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Demikian pula bagi orang-orang yang wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang merasa berat dalam menjalankan puasanya itu, orang-orang sepuh ya, orang-orang tua atau orang-orang yang punya sakit menahun ya, sehingga dia tidak mungkin bisa membayar atau mengqadha puasa yang dia tinggalkan, itu boleh menggantikannya dengan fidyah, menggantikannya dengan pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Ini juga bentuk lain daripada adanya kemudahan yang ingin Allah Subhanahu wa taala terapkan dalam syariat untuk hamba-hambanya. Dan ini menjadi salah satu karakteristik paling penting dalam agama ini, yaitu aspek taisir, aspek pemudahan, yang itu tidak dijumpai dalam syariat nabi-nabi sebelumnya atau dalam syariat agama-agama sebelumnya. Kalau kita baca dalam Al-Quran itu banyak sekali ya aspek yang menegaskan hal ini. Dalam haji misalnya ada ayat wa ma ja'alallahu 'alaikum min harajin. Wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min harajin, dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama ini satu bentuk kesulitan sedikit pun. Kemudian dalam ayat sholat misalnya ada syariat bolehnya kita mengqashar. Dalam wudhu kalau kita nggak bisa mengakses air atau ada halangan terkait penggunaan air, kita boleh menggantikannya dengan tayamum. Kemudian macam-macam sekali, banyak sekali aspek-aspek yang diterapkan dalam syariat ini, yang itu menggambarkan betapa syariat ini sangat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca Qawaid Fiqhiyah Kubro ya, ada 5 prinsip besar dalam memahami fikih. Itu ada kaidah, 5 kaidah penting, yang salah satunya adalah kaidah tentang taisir itu, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa setiap adanya kesulitan itu membuat atau mendatangkan kemudahan yang justru datang setelah adanya kesulitan itu. Tadi orang yang sakit dia sulit berpuasa, dia berat berpuasa, maka datanglah kemudahan boleh tidak puasa. Orang yang safar kalau memang itu dia berat menjalankannya, boleh dia tidak puasa, dan seterusnya. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, aspek syariat yang memiliki karakteristik taisir ini merupakan refleksi pula
dari sifat Allah yang memang menginginkan kemudahan. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan sekali-kali tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Nah, kalau kita membahas tentang persoalan ini, persoalan bagaimana sifat Allah itu menginginkan adanya kemudahan. Kita kalau baca literatur ya, diskusi tentang masalah ini, itu ada sebuah ungkapan yang mengatakan, atau bahkan ada riwayatnya, meskipun riwayat ini banyak ulama menganggapnya tidak sah ya. Itu ada kalimat, ada riwayat mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dari akhlak Allah. Meskipun para ulama mayoritas mengatakan hadis ini tidak bisa dipakai. Tetapi ada kalimat lain yang menggantikan itu, yaitu al-ittisafu bi sifatillah, mengambil hal-hal aspek-aspek positif dari sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Atau dalam bahasa lain yang lebih aman lagi ya, karena juga kalimat al-ittisafu bi sifatillah ya, mengambil sifat dari sifat Allah yang bisa diterapkan untuk manusia itu masih problematik. Maka ada sebagian yang mengatakan kita bisa mempelajari atau mengambil satu nilai dari sifat Allah yang itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang senantiasa menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya, maka kalau kita ingin mengambil semangat itu, mengambil nuansa itu, maka kita juga sangat dianjurkan untuk senantiasa mengambil atau memiliki sifat memberikan kemudahan dalam kehidupan kita dalam hal apapun. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW misalnya ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Wa man yassara an muksirin fi amrin min umuri dunia yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari kesulitan seseorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan memberikan solusi baginya bagi kesulitan yang dia jumpai nanti di dunia maupun di akhirat. Wa man yassara an mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan yang terjadi atau yang didapati oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi dia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau bisa dipermudah, jangan pernah dipersulit. Sementara kalau kita jumpai di banyak orang yang punya prinsip, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Nah, ini bertentangan dengan ruh, dengan spirit agama ini, dan juga dengan sifat Allah yang sangat utama, yang sangat memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Dalam kasus lain misalnya Rasulullah pernah bersabda, rahimallahu samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a wa samhan idza qada. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya kepada siapapun. Orang yang samhan idza ba'a, yang mudah ketika dia menjual, wa samhan idza ishtara, dan juga mudah ketika membeli. Jadi kalau kasusnya kita sebagai penjual, kita dalam menjual itu mudah dalam arti tidak menipu ya. Kemudian dalam proses tawar menawar juga tidak alot ya. Kemudian dalam kondisi kita sebagai pembeli juga samhan ya. Membeli dengan baik. Kalau tawar menawar juga tidak terlalu menawar gila istilahnya, atau apa itu? Apa? Sadis, menawar sadis. Samhan idza istara, samhan idza ba'a, wa samhan idza qada. Dan mudah juga dalam idza qada itu kalau kita punya punya polemik, punya perdebatan ya, pertentangan dengan orang, kemudian kita membawanya ke qadhi. Ya, itu kita samhan, memudahkan sehingga kita tidak mempersulit orang lain yang seharusnya mendapatkan haknya itu. Dan ada banyak sekali hadis-hadis maupun ayat-ayat yang mendukung masalah ini, dan karena itu baik pula kita belajar dari karakteristik taisir dalam bab puasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah.
dan juga dalam ayat-ayat lainnya dan hadis-hadis lainnya, maka baik pula bagi kita untuk mengambil semangat ini, yaitu semangat taisir, semangat memberikan kemudahan semampu yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.